Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam Ibu Reni. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, tapi masih agak flu sedikit Pak Ade karena kehujanan kemarin. Oh, kehujanan ya, Bu Iya, Reni. iya Ya, selamat ya. Kak. Ya, Bu Reni. eh, Ya. Kira-kira ada apa ya, Bu Reni? Begini Pak Ade, Ya, saat ini saya bingung nih Pak Ade karena di sekolah saya ada perubahan Pak Ade dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Pak Ade. oh, Kemarin iya Pak Ade. Kemarin ya, kami mandiri belajar, jadi belum menggunakan yang kurikulum Merdeka. Sementara saat ini kami semuanya harus menerapkan lagi kurikulum Merdeka di sekolah kami, Pak Ade. Jadi saya merasa bingung ini Pak Ade tentang kurikulum Merdeka di sekolah saya ini Pak Ade. begitu ya, Bu Reni. Ya, Ya, jadi maksud percakapan kita hari ini mau membicarakan tentang perubahan kurikulum yang ada di sekolah Bu Reni ya. iya. Oke. Kira-kira apa nih yang Bu Reni harapkan hasil dari percakapan kita di akhir nantinya tentang permasalahan yang Bu Reni hadapi perubahan kurikulum di Merdeka di sekolah Ibu Reni. Eh, apa Pak yang saya harapkan nanti dari hasil percakapan kita malam ini, saya dan rekan sejawat saya yang lain di sekolah Ya, Bu kami Reni. ya memahami Pak tentang Ya, apa kurikulum Merdeka, kemudian bisa menerapkannya di sekolah Pak dengan baik. ya Bu Reni. Jadi dengan Bu Reni mau dengan percakapan ini harapannya nanti ini ya kurikulum Merdeka terpahami dengan baik dan juga teman-teman sejawatnya juga memahami untuk penerapan kurikulum Merdeka ini ya Bu Reni. Iya Nah, Pak. kalau boleh tahu nih Bu Reni, kira-kira kegelisahan dan ibaratnya Bu Reni sekarang ada semacam kegalauan ya di dalam dirinya. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu Reni permasalahan yang dihadapinya itu kegalauannya itu seperti apa sih? Begini Pak, Ya, di sini kan pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024 kan tentang ya, mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Jadi di sekolah kami Pak, ya. kemarin pada platform Merdeka Mengajar kami pada posisi mandiri belajar gitu Pak. Oh, gitu ya Iya. Bu Reni. Ya, Sementara yang melaksanakan perubahan pada tahun sebelumnya yang mandiri berubah yaitu 1 dan 4 Pak. dan empat. Iya, setelah hasil radik keputusan radik, jadi kesepakatan di kecamatan kami seluruh sekolah Ya, melakukan atau menerapkan lagi kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan pada jenjang mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6, Pak. oh begitu ya Bu Reni. Iya, Jadi Pak. sebelumnya kalau yang di penerapannya adalah hanya dua sekolah sebelumnya ya Bu Reni. Ya, ada Satu dan empat ya, ya kelas 2 kelas, ada 8 dua kelas. sekolah. Oh, 8 sekolah dan mulai tahun ini diterapkan untuk semuanya. Iya, Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan Bu Reni untuk persiapan kurikulum Merdeka ini sebelumnya sama Bu Reni dan teman-teman? Apakah sudah ada? Pernah mengikuti apa Pak, diklat online Pak pada Ya,
platform Merdeka Mengajar Pak, tentang materi kurikulum Merdeka Pak. Di sana pernah mengikuti kegiatan juga ada rekan sejawat Pak, mengikuti latihan tentang kurikulum Merdeka Pak. Oh, begitu ya Bu Reni. Jadi sudah ada melaksanakan diklat online untuk persiapan kurikulum Merdeka. Dengan diklat itu sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan belum Bu Reni? Belum ada Pak, saya sendiri Pak hanya Ya. mengikuti diklat, belum ada perubahan. Jadi di sini saya belum terlalu memahami Pak Ya. tentang kurikulum Merdeka ini Pak, apalagi dan untuk menerapkannya Pak di kelas atau dan rekan sejawat di sekolah saya begitu Pak. Begitu ya Bu Reni. Jadi sudah ada pernah mencoba melakukan diklat online. Nah, kira-kira dengan keadaan sekarang ini, kesempatan apa yang terbaik atau kesempatan yang Ibu Reni miliki untuk memahami kurikulum Merdeka saat ini? Apa yang sudah ada bayangannya sama Bu Reni? Kesempatan yang sudah ada atau yang saya miliki Pak, saya akan mengikuti diklat online tentang kurikulum Merdeka ini yang lebih mendalam atau terinci lagi Pak. Kemudian Ya. dengan mengikuti CGP ini juga Pak, juga banyak ada juga manfaatnya tentang hubungannya dengan kurikulum Merdeka yang akan saya hadapi Pak. Ya, berarti sudah ada gambarannya ya Bu Reni, mulai dari mengikuti diklat online, terus juga dengan pendidikan guru penggerak seperti yang kita ikuti saat sekarang ini. Nah, kedepannya masih ada nggak Bu Reni rencana-rencana yang dilakukan selain diklat online atau pendidikan guru penggerak ini yang membuat pemahaman Bu Reni menjadi lebih baik lagi untuk kurikulum Merdeka ini? Ada Rencana yang gagasan-gagasan lainnya yang bisa ya? iya Pak, gagasan atau rencana yang terbayang oleh saya untuk tentang kurikulum Merdeka ini Pak, yaitu mengaktifkan komunitas belajar di sekolah saya dengan kegiatan komunitas belajar itu saya dan rekan sejawat saya bisa berbagi Pak, berbagi praktek baik Ya. tentang pemahaman yang telah saya ikuti maupun rekan saya dengan kegiatan diklat online ataupun dengan materi yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, saling berbagi praktek baik Pak. Oh ya. Berarti sudah ini ya Bu Reni, ada yang terbayang sama Bu Reni agar permasalahan ini teratasi dengan melaksanakan diklat online, terus juga pendidikan guru penggerak, dan juga pengaktifan komunitas belajar ya Bu Reni, komunitas belajar dengan saling berbagi praktek baik untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, kira-kira dengan yang Ibu Reni sampaikan ini, persentase keberhasilannya kira-kira berapa persen ini Bu Reni? Persentase keberhasilannya ini Pak, saya Ya. perkirakan Pak mungkin 75% Pak. 75% ya Bu Reni? Ya. Ya, 75% berarti ini ya Bu Reni 75%. Nah, ada nggak faktor-faktor penghambatnya nanti Bu Reni untuk menjalankan gagasan-gagasan dari Ibu Reni ini? Mungkin ya tentu ada ya Pak, setiap Ya. kegiatan ada hambatan yang kita temukan. Di sini tadi juga kita sampaikan, pertama ini kurikulum Merdeka ini Pak merupakan suatu hal yang baru Pak.
karena saya dulu Pak belum begitu memahami, ada begitu juga dengan rekan sejawat saya, belum terlalu paham dalam penerapan kurikulum Merdeka ini di sekolah. Seperti itu Pak, mungkin karena ini hal yang baru Pak Ya. dalam penerapannya. Nah, ya, jadi ada hambatan mungkin yang Iya. akan Bu Reni hadapi. Sudah terbayang Bu Reni bagaimana Bu Reni meminimalisir hambatan-hambatan yang akan Bu Reni hadapi tersebut? Uh, untuk hambatan itu mungkin Pak, saya akan mencoba dengan tadi mengikuti diklat, kemudian ilmu yang dapat pada program guru penggerak ini, saya akan memberikan arahan atau memberikan pencerahan tentang kurikulum Merdeka ini kepada rekan sejawat melalui komunitas belajar tadi Pak. Jadi ini ya Bu Reni sudah memiliki gagasan-gagasan yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan dari kegalauan Bu Reni dalam menghadapi kurikulum Merdeka, dan juga sudah memahami apa saja hambatan dan sudah mengetahui juga apa langkah-langkah yang digunakan untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, kira-kira kapan nih Bu Reni rencananya gagasan ini akan dilaksanakan? Karena sekarang pada tahun ajaran baru ya Pak De, Iya, mungkin Bu Reni. saya akan melakukan secepatnya ini Pak De, karena sangat membutuhkan ini Pak De. Ini sangat yang penting untuk diterapkan di sekolah. Mungkin dalam minggu ini mungkin Pak De. Dalam minggu ini ya Bu Reni? Iya. Ya, ya. Jadi pada untuk mengatasi ini Bu Reni akan melaksanakannya dalam minggu ini. Dan kira-kira kapan lagi nih kita untuk bertemu lagi Bu Reni untuk bicarakan gagasan-gagasan yang telah Ibu Reni terapkan nantinya? Dalam minggu ini mungkin setelah saya melakukan gagasan tadi Pak De, Ya. minggu depan 4 hari setelah itu atau minggu depan Pak De, mungkin kita bisa bertemu lagi membicarakan tentang ide-ide yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke Bu Reni, senang sekali ya Bu Reni pada hari ini kita bercakap-cakap. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan dari hasil percakapan kita pada malam ini Bu Reni? Kesimpulan pada pertemuan kita malam ini Pak De, saya telah menemukan Pak De solusi Ya, tadi ya Bu Reni. kebingungan saya dengan kegiatan coaching kita ini. Saya sudah menemukan solusinya Pak De untuk berbagi praktek baik kepada rekan sejawat melalui kegiatan atau kombel tadi Pak De, komunitas belajar mungkin akan aktif lagi Pak Ade. Dan saya dengan kegiatan ini sangat terbantu juga Pak Ade Ya dengan Bu Reni. ya diskusi kita malam ini. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama Bu Reni, senang sekali pada malam ini bisa bercakap dengan Bu Reni, saling berbagi untuk gagasan-gagasan Bu Reni ini akan diterapkan dengan secepatnya, dan minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Iya Pak Sampai Ade. jumpa minggu depan ya Bu Reni. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih juga Pak Ade untuk malam ini waktunya. Ya Sampai Bu ketemu Reni. kita minggu depan Pak Ade. Ya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Ade. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Ade.
Mohon maaf nih Bu Reni, malam-malam menghubungi Bu Reni. Ya, nggak apa-apa Pak Ade. Ada apa ini Pak Ade? Malam-malam. Nggak apa-apa Bu Reni, pengen cerita aja nih sama Bu Reni. Eh, Akhir-akhir ini kayaknya ada hal yang mengganjal di dalam pekerjaan saya nih Bu Reni. Eh, Tentang pekerjaan yang saat sekarang ini tidak hanya uh, sebagai seorang guru, tetapi saya juga memiliki tugas tambahan yang lumayan membuat saya agak ketetaran nih Bu Reni. Iya Pak Ade. Berarti Pak Ade banyak tugas tambahan ini ya Pak Ade. Nah, betul sekali Bu Reni. Jadi pengen cerita nih sama Bu Reni. Mudah-mudahan dengan bercerita sama Bu Reni, saya bisa mengeluarkan segala unek-unek saya dan mendapatkan pencerahan dan juga ide-ide untuk mengatasi masalah saya ini Bu Reni. Baiklah Pak Ade, semoga Ya, di kegiatan kita malam ini dapat menghasilkan nanti pencerahan atau ide-ide. ya Uh, Bu Reni. Baiklah Pak Ade, apa ini tujuan kita dalam pertemuan ini? Apa yang Pak Ade ingin dapatkan dari hasil pertemuan kita malam ini, Pak Ade? Ya Bu Reni. Jadi yang pertama tujuan saya cerita bercakap sama Bu Reni ini ingin menyampaikan permasalahan saya terkait ini Bu Reni. Saya di sekolah mendapatkan tugas tambahan sementara tupoksi saya sebagai seorang guru mengajar 24 jam dan tugas tambahan ini juga lumayan menyita waktu saya Bu Reni. Sehingga banyak siswa-siswa kelas yang saya tinggalkan akibat dari tugas tambahan ini. Dan ini membuat saya merasa tidak nyaman, merasa uh, bersalah sama siswa ini, Bu Reni. Harapannya dengan bercerita sama Bu Reni ini, saya bisa mendapatkan gagasan, mendapatkan ide-ide untuk mengatasi masalah saya, sehingga tupoksi saya sebagai seorang guru mengajar di sekolah dengan baik dan amanah sebagai tugas tambahan juga berjalan dengan baik. Nah, itu loh Bu Reni. Nah, Iya, Pak Ade, saya ya, sangat salut ini tugas tambahan Pak Ade ya. Di ya, samping tugas pokok Pak Ade tadi, Pak Ade mendapatkan tugas tambahan karena Pak Ade penyebabnya tadi sharing tugas pokoknya terabaikan karena tugas tambahannya Pak Ade. ya Bu Reni. Ya, begitu. Di sini Pak Ade bisa menceritakan Pak Ade apa yang menyebabkan tadi penyebabnya kenapa tugas pokoknya tadi yang terabaikan tadi Pak Ade. Ya, gini loh Bu Reni. Jadi sebelum saya mendapatkan tugas tambahan ini, saya kan cuma fokus mengajar ya Bu Reni. Ketika saya fokus mengajar itu, saya bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran, mulai dari RPP, menyiapkan media pembelajaran, terus saya juga bisa berkreasi dan menggunakan berbagai macam aplikasi yang dulu waktu saya banyak buat ini untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, sekarang ketika diamanahkan menjadi ada tugas tambahan, nah ini tugas tambahannya jadi bendahara nih Bu Reni. Tidak ada irisannya dengan bidang keilmuan saya. Nah, otomatis saya lebih banyak juga belajar pada tugas-tugas tambahan tersebut. Hasilnya alokasi yang sebenarnya harusnya saya gunakan untuk persiapan mengajar teralihkan ke ini Bu Reni, ke tugas tambahan ini. Dan itu kesibukannya itu bersamaan dengan tugas pokok saya sebagai seorang guru Bu Reni. Seperti di setiap awal semester ketika kita harus merencanakan pembelajaran, kita juga merencanakan pembiayaan sekolah. Dan terkadang di dalam pembelajaran ditelepon sama pimpinan,
terus juga datang misalkan ada transaksi yang harus dibayar dengan tempo limitnya hari ini, akhirnya saya meninggalkan kelas, terus saya juga ini juga tidak fokus lagi mengajarnya, akibatnya tujuan pembelajaran saya tidak sampai, Bu Reni. Nah, dan itu ya awal-awalnya saya udah mencoba untuk ini ya Bu Reni, Iya, dari skala prioritas, tetapi dalam perjalanannya tetap saya tidak fokus itu Bu Reni. iya Pak Ade. Ya, Tapi sebelum Pak Ade yang saya tangkap, sebelum Pak Ade mendapatkan tugas ini sangat bagus ide Pak Ade sudah menciptakan tujuan pembelajaran sudah tercapai, ide-idenya sudah terlihat bagus tadi. Karena tugas tambahan tadi jadi tidak lagi fokus kepada tugas pokok. iya Bu Bagaimana Reni. ya, apa di sini kesempatan yang Pak Ade untuk mengembalikan posisi Pak Ade tadi yang di awal yang bagus dengan tanpa bersamaan dengan tugas tambahan yang baru Pak Ade dapatkan ini atau tugas tambahan ini Pak Ade. Oke Bu Reni. Oh, jadi Bu Reni, kalau saya bandingkan dengan yang sebelumnya, saat sekarang ini kan mengalami penurunan nih Bu Reni, dan bahkan ada komplain dari orang tua siswa karena saya sering meninggalkan kelas. Nah, sebelum saya menerima tugas tambahan ini, saya juga sudah berkomitmen sebelumnya nih Bu Reni. Saya tidak akan mengabaikan tugas saya sebagai seorang guru dalam mengajar. Seperti saya sudah membuat skala prioritas, saya tidak akan mengangkat telepon ataupun meninggalkan kelas ketika ada gangguan dari tugas tambahan di waktu saya mengajar. Awal-awalnya saya mengikuti itu Bu Reni, tapi lama-kelamaan setelah itu akhirnya saya juga datang telepon, terus tiba-tiba didatangi ke kelas, akhirnya fokus saya juga tidak ini Bu Reni, tidak bagus lagi. Terus kadang-kadang dalam mengajar ada dapat panggilan untuk melengkapi tentang bagian ini yang berhubungan dengan tugas tambahan. Nah, hasilnya tugas tambahan ini menjadi lebih prioritas dibandingkan utamanya Bu Reni. Itu yang sudah pernah saya lakukan Bu Reni. Sekarang ini kira-kira bayangan yang ini juga belum kelihatan ya Bu Reni, apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini. Iya Pak Ade, Ya, sudah terlihat semua gambarannya dari awal tadi yang bagus, pada tupoksinya, tugas pokoknya, kemudian dengan ada komplain tadi, dan juga di sini Pak Ade, ya. di apa saja hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi fokus Pak Ade tadi atau supaya tidak terabaikan kembali ke seperti yang yang idealnya yang Pak Ade inginkan. Apakah hambatannya di sana Pak Ade? Oh, hambatannya yang saya rasakan selama ini adalah Bu Reni, yang pertama itu tugas tambahan ini kan berhubungan dengan masalah ini ya Bu Reni, masalah pembiayaan, tugas-tugas bendahara, dan itu ketika ada sesuatu hal yang permasalahan saya hadapi di tugas tambahan ini, itu membuat saya kepikiran terus Bu Reni, kepikiran terus, sehingga saya harus belajar lagi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini sebagai tugas utama saya mengajar ini jadi terabaikan. Perencanaan pembuatan RPP kadang sudah asal-asalan, tidak menggunakan media, karena selain pembukuan saya juga harus mengerjakan surat pertanggungjawaban, terus juga melakukan transaksi, sehingga itu betul-betul menguras pikiran dan tenaga saya Bu Reni. Jadi yang tergambar bagi saya sekarang ini Bu Reni,
kalau selama ini tugas tambah ini kan saya handle sendiri nih Bu Reni. Iya Pak De. Nah, setelah saya lihat-lihat ini Bu Reni ada beberapa teman-teman ya kayaknya bisa membantu saya untuk bekerja sama dalam tugas tambahan ini Bu Reni. Iya Pak De. Ya. Jadi dari ide-ide atau yang tergambar oleh Pak Ade tadi yang bisa membantu tadi, kira-kira apa solusinya Pak Ade yang Pak Ade temukan? Solusi yang saya temukan ini Bu Reni, saya mencoba nanti berkomunikasi sama kepala sekolah untuk tugas tambahan ini dengan jumlah siswa yang banyak. Kayaknya saya tidak bisa menghandle tugas tambahan ini sendiri. Jadi saya meminta kepada kepala sekolah untuk tugas tambahan ini, misalkan saya sebagai koordinatornya, maka ada sub-subnya yang akan membantu saya, Bu Reni. Sehingga saya bisa fokus pada satu, misalkan di dalam tugas tambahan itu ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan, saya bisa fokus di satu pekerjaan dan 4 lagi ini nanti bisa dibagi ke teman-teman saya Bu Reni. Sehingga yang selama ini saya kerjakan 5, sekarang satu, harapannya nanti saya bisa kembali lagi ke tugas utama saya sebagai seorang guru Bu Reni. Iya Pak Ade. Ya. Ide-ide dan gagasan Pak Ade sangat bagus sekali, sudah menemukan solusinya dari hambatan yang tadi ditemukan dan masalahnya. Kira-kira apa nih rencana Pak Ade untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya setelah ini kebetulan sudah mau habis semester 1, udah kalau di dalam tugas tambahan saya ini sebagai bendahara, biasanya di akhir Juli ini Bu Reni akan ada rekonsiliasi pertanggungjawaban di akhir Juli. Nah, setelah itu selesai rekonsiliasi ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mungkin di awal Agustus membicarakan untuk pembentukan tim manajemennya, tim manajemen bendahara BOS ini, Bu Redi, yang terdiri dari 5 orang, berlima dengan saya, sehingga nantinya mulai dari awal ajaran ini saya tidak mau lagi meninggalkan kelas demi tugas tambahan ini dan kembali melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan sebaik-baiknya, Bu Reni. Iya Pak Ade, sangat bagus sekali. Di sini berapa kira-kira seberapa yakin Pak Ade dalam pencapaian ini Pak Ade? Saya tingkat keyakinannya sekitar 80% ya Bu Reni. Iya. Karena saya juga sudah melakukan juga ini apa namanya tanya-tanya ke teman-teman di mana untuk sekolah-sekolah besar katanya lebih baik menggunakan tip agar tidak keteteran atau mengganggu jam pembelajaran katanya Bu Reni. Makanya saya merasa yakin ini bisa membantu permasalahan saya ini Bu Reni. Kapan nih waktunya Pak Ade akan dilakukan ini Pak Ade? Awal Agustus ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kalau diterima langsung dibuatkan SK dan dilakukan pemanggilan. Nah setelah itu baru kita bagi-bagi tugas ini Bu Reni. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, dan kita berkolaborasi dengan tetap saling berkomunikasi Bu Reni. Setelah itu kapan kita nih Pak De untuk pertemuan berikutnya Pak De untuk membincangkan ini Pak De? Nah, untuk ininya Bu Reni, saya pengen ketemu lagi dengan Bu Reni sekitar 2 bulan lagi setelah percakapan kita ini Bu Reni. Ya, biar saya bisa melihat apakah ini nanti bisa dilanjutkan atau efektifkah atau nanti dicoba dengan cara yang lainnya lagi Bu Reni. Iya Pak Ade, baiklah Pak Ade karena ini sudah di akhir sesi Pak Ade,
Oh, Ya. dari hasil percakapan kita malam ini, apa yang dapat Pak Ade simpulkan, Pak Ade? Yang dapat saya simpulkan setelah bercakap dan berdiskusi dengan Bu Reni, dengan arahan-arahan yang Ibu Reni berikan, saya berkesimpulan untuk mengatasi permasalahan saya ini, maka saya sebaiknya membentuk sebuah tim di tugas tambahan ini agar pekerjaan tugas tambahan ini menjadi lebih tidak membebankan saya dan tidak melebihi porsinya dibandingkan dengan tugas utama saya sebagai seorang guru nih Bu Reni. Ya, Pak Ade. Terima kasih sekali Bu Reni telah mendengarkan curhatan saya. Ya, Pak. Saya juga merasa lega dengan panduan-panduan Bu Reni. Iya, sama-sama Pak Ade. Ya. Di pertemuan berikutnya Pak Ade. Assalamualaikum Terima kasih Bu Reni. Sampai jumpa 2 bulan lagi ya Bu Reni. Pak Ade. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.